Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menduduki engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Visi GBI Ebenezer Simpangan, Yesaya 60. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu, dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu, yang maha kuasa, Allah Yakub. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir.
pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Berikut kami sampaikan pengumuman dari Gereja GBI Ebenezer Simpangan dalam sepekan. Jemaat yang memerlukan dukungan doa, konseling, dan pelayanan lainnya dapat menghubungi kami di chat WhatsApp dengan nomor 0851 5600 1918. Bagi jemaat yang ingin memberikan perpuluhan, persembahan, atau ucapan syukur, dapat mentransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 7650 9473 17, atau dapat scan QR barcode berikut ini. Mengajak semua jemaat untuk bergabung dan bertumbuh dalam Community of Love atau KUL. Bagi yang rindu untuk bergabung dapat menghubungi pengerja atau hubungi Pak Eldo di nomor 0812 9500 1915. Mari kita gabung KUL. Departemen Diakonia mengajak jemaat untuk menabur dalam gerakan Lumbung Yusuf dan Ota. Taburan dapat berupa sembako maupun dana yang dapat ditransfer ke rekening gereja di Bank BCA dengan nomor rekening 7650849242, atau dapat menghubungi Ibu Maya di nomor telepon 081932012008. Pelayanan baptisan diadakan setiap minggu ketiga. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Bapak David Yohanes di nomor 0812 7490 0124. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui info seputar kegiatan gereja, jadwal ibadah, dan info lainnya, Bapak Ibu bisa mengunjungi Instagram kami di @churchof-ebenezer atau Facebook kami di @GBI Ebenezer Simpangan Depok, atau website kami yang ada di www.gbiehs.org. Demikian info sepekan yang dapat kami sampaikan. Let's rise, shine, and impact. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, mari kita bangkit berdiri. Kita buka hari ini ibadah kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami teringat pada saat kami melangkah di tahun ini di penghujung akhir tahun lalu. Kami perlu pimpinan Tuhan, janji Tuhan. Kami berjanji kepada Tuhan untuk lebih baik lagi dalam hidup kami. Kami perlu penyertaan dan kekuatan Tuhan untuk melangkah di tahun 2024 ini. Dan sampai hari ini Tuhan, kami masuk di bulan Juli Tuhan. Kami melihat bagaimana Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, penyertaan, perlindungan, tuntunan, kuat kuasa, anugerah, rahmat, berkat yang melimpah atas kami. Mungkin di hari-hari kami mengalami hal-hal yang kami ada ketakutan, kekhawatiran. Tetapi kalau sampai hari ini Tuhan kami berdiri di tempat ini, kami beribadah, kami membuka hati kami untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kami percaya ada kuasa Tuhan, ada perkenanan Tuhan dan janji Tuhan. Ada Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak perlu takut dan khawatir Tuhan. Untuk kami melangkah di bulan-bulan ke depan Tuhan. Bahkan di tahun-tahun ke depan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami senantiasa mengucap syukur segala hal yang baik yang Tuhan nyatakan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur
kami boleh hidup, kami boleh lahir di Indonesia ini. Kami memberkati Indonesia ini Tuhan. Kami memberkati udaranya, tanahnya, lautnya, airnya, semuanya, daratannya, semua penduduknya, semua pemerintahannya, bahkan presiden kami memberkati Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami melihat bahwa Indonesia ini ada dalam tangan Tuhan, ada dalam genggaman Tuhan, ada dalam janji-janjinya Tuhan. Dan kami senantiasa akan melihat, kami akan melihat dan mendengar bagaimana Tuhan menuntun Indonesia ini, membawa Indonesia ini menuju kepada Indonesia emas seperti yang Tuhan nyatakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mengucap syukur kami boleh hidup di kota Depok ini Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh ada di kota Depok ini. Ajari kami ya Tuhan untuk kami mengerti mengapa kami ada di kota ini. Apa yang harus kami kerjakan dan lakukan buat kota ini Tuhan. Pimpin setiap kami Tuhan, kami percaya di hari-hari Tuhan juga akan memberikan kepada kami pewahyuan, hikmat untuk kami mengerti, untuk kami melakukan, untuk kami bekerja sama dengan Tuhan bagi kota Depok ini. Dan kami akan melihat kota Depok ini tidak akan sama lagi. Kota Depok ini kota yang diberkati, dimuliakan Tuhan, direncanakan Tuhan menjadi kota yang mulia bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga buat pemimpin-pemimpin rohani yang Tuhan tempatkan di atas kami Tuhan, untuk Pak Niko sebagai gembala pembina kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya hikmat, marifat, pewahyuan, visi misi yang Tuhan tanamkan itu benar adanya. Dan itu nyata Tuhan yang kami lihat. Pentakosta ketiga akan nyata dan senantiasa nyata dan sudah nyata dalam setiap kehidupan kami. Kami mau melakukannya Tuhan. Kami akan melihat bagaimana penuaian jiwa terbesar dan terakhir itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Pimpin Bapak Gembala kami, berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan buatnya Tuhan senantiasa. Juga buat Bapak Gembala rayon kami, Bapak Yongki, Taufan Wijoyo. Kau pimpin sertai Tuhan, berikan tuntunan dan penyertaan perlindungan, hikmat, kebijaksanaan Kau tambah-tambahkan lagi Tuhan. Kau tempatkan Bapak Gembala kami ini di kota ini. Dan Tuhan sudah berikan visi misi. Dan setiap visi misi itu akan senantiasa hidup, semakin hidup. Dan semakin menjadi berkat bagi kota Depok ini. Berikan kekuatan kesehatan Tuhan buat Pak Yongki Tuhan. Berikan penyertaan kekuatan buat segala yang dilakukannya. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala kami. Di tempat ini Bapak Riki Momongan Tuhan. Mari kita mengangkat tangan buat Bapak Gembala kami. Kita semua tuh. Kami mengangkat tangan buat Bapak Gembala di tempat ini yang ditempatkan kami sebagai gembala kami yang menuntun kami melalui pewahyuan Tuhan, melalui hikmat Tuhan, melalui firman yang disampaikan, melalui segala sesuatu yang diperbuat, melalui tangan Tuhan bekerja atas Bapak Gembala kami. Pimpin Tuhan, sertai, berikan kuasa-Mu, urapan-Mu senantiasa buat Bapak Gembala kami Tuhan, untuk tetap maju, untuk tetap melihat sinar terang Tuhan yang nyata Tuhan. Buat GBI Ebenezer Simpangan, ini adalah gereja-Mu Tuhan. Gereja ini adalah milik-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan gereja ini terlelap Tuhan. Engkau pasti membangunkan dan gereja ini akan menjadi berdampak bagi kota Depok Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pimpin kami semua sebagai jemaat pengerja pelayan di tempat ini. Pimpin kami Tuhan. Bagian Tuhan adalah janji-janji Tuhan. Bagian Tuhan adalah menyertai, memberkati. Bagian kami semua adalah taat Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam setiap kehidupan kami. Bahkan untuk firman Tuhan yang disampaikan pada sore hari ini. Bagian kami taat Tuhan. Melakukannya. Kami mau mendengar dan biarkan firman ini hidup. Menghidupi kami. Dan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami kembali ke rumah kami masing-masing
tidak sama lagi Tuhan. Karena Engkau sudah bekali kami, Engkau sudah perlengkapi kami dengan kuat kuasa-Mu, dengan firman-Mu. Pengurapan Roh Kudus hadir Tuhan, buat kami semua Tuhan. Kami diubahkan menjadi pemenang, kami diubahkan, yang sakit Kau pulihkan, Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang berbeban berat Kau lepaskan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan bekerja atas kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Oh, sorakan haleluya. Mari saudara, bawa hidupmu yang terbaik, bawa pujian penyembahanmu yang terbaik. Mari masuk gerbang Tuhan dengan ucapan syukur, dengan bersuka cita, dengan bersorak-sorai bagi Dia. Beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Hey. Kami masuk gerbang-Mu Tuhan dengan ucapan syukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Engkau baik Tuhan Yesus. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, katakan Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Engkau baik Tuhan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Engkau baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Amin. Yesus baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari tepuk tangan di atas kepala. Kami memuji kebesaran-Mu, sebab Engkau baik Yesus. Sungguh tiada yang seperti-Mu. Oh Yesus, Engkau baik Tuhan. Selama-lamanya Engkau baik. Jemaat Tuhan katakan, yuk.
Raja dahsyat, kasih tepuk tangan yang paling dahsyat. Buat Yesus Raja di atas segala Raja. Oh, Dialah Raja mulia. Kedahsyatanmu melimpah bagi kami Tuhan. Haleluya. Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah anugerah terbesar bagi kami Tuhan. Ayo sama-sama katakan. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Amin. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Katakan janjimu, janjimu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Haleluya, sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Sorakan haleluya. Ayo jemaat Tuhan katakan, Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan perlindunganku. Amin. Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, percaya Kau berkuasa. Janjimu nyata dalamku, nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Haleluya, haleluya, sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Haleluya, Yesus dahsyat, Kau Raja mulia. Janjimu nyata Tuhan di dalam setiap kami. Mari katakan, janjimu nyata dalamku. Amin. Ku berserah kepadamu. Oh, say haleluya. Haleluya, sebab namamu besar, sebab namamu besar. Apa? Dahsyat-dahsyat dalam hidup. Haleluya. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Haleluya, haleluya, amin. Sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, kami bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Engkau Raja mulia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, anugerah-Mu besar bagi setiap kami. Sungguh Kau yang menjadi kekuatan kami, tempat perlindungan kami. Kau benteng keselamatan kami, Yesus. Kaulah satu-satunya Allah yang kami percaya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami. Glory, glory bagi-Mu. Oh, hati kami bersyukur, hati kami bersyukur, sebab Engkau baik Tuhan, Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu, oh nyata bagi kami. Kehadiran-Mu Tuhan nyata di dalam hidup kami. Puji-Mu Tuhan. Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus. Penyertaan Tuhan segalanya bagi kami Tuhan. Hadir-Mu di hidup kami itu yang terutama bagi kami. Kalau kami boleh berdiri sampai di pertengahan tahun ini Tuhan, semua karena Tuhan setia, karena Tuhan baik bagi kami. Sungguh Engkaulah Tuhan segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu
karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Katakan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terutama lagi katakan, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku. Itu yang terutama Tuhan Yesus. Terutama bagiku. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Nya, semua karena anugerah-Mu. Amin Tuhan Yesus, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami Tuhan, karena kekuatan anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Yesus, kasih dan sayang-Mu, haleluya, bagiku.
Semua karena anugerah Tuhan. Karena anugerah-Mu. Hidup kami hanya karena anugerah. Karena kekuatanku. Nafas kami hanya karena anugerah. Anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu. Shalalalalala. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Yang menerima anugerah Tuhan, angkat tinggi-tinggi tanganmu, katakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu. Tuhan Yesus. Anugerah-Mu. Tuhan Yesus. Semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu. Anugerah-Mu. Anugerah-Mu, Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu. Oleh karena kasih dan sayang-Mu Tuhan, itu sebabnya kami menyembah. Kami datang menghampiri-Mu Tuhan. Kami bawa pujian penyembahan kami. Yesus, semua karena karena cinta-Mu kami menyembah Engkau Tuhan. Besar bagi kami, Yesus.
Tuhan. Berterima kasih sama Tuhan. Sebab Dia yang sudah menyertai-Mu. Dia yang sudah menjagamu sampai detik ini. Dia yang menopang engkau. Dia yang menolong engkau. Dia yang menyembuhkan engkau. Dia yang memulihkan engkau. Makasih Bapa. Dengan apa kami balas segala kebaikan Tuhan? Selain kami mempersembahkan hidup kami yang terbaik Tuhan. Hati kami yang terbaik. Pujian penyembahan yang keluar dari hati kami, dari mulut kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sepanjang hidupku Kau setia Tuhan. Mari angkat tanganmu, angkat kedua tanganmu. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidup kami Kau setia Tuhan. Sepanjang tak pernah Kau tinggalkan kami. Sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi. Lagi katakan kebaikan-Mu. Jemaat Tuhan. Shalom semuanya. Tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit. Jadi teranglah. Yesaya 60 ayat 2 dan 3 berkata, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Kalau kita bangkit dan menjadi terang, maka bangsa-bangsa dan raja-raja akan datang kepada terang yang terbit atas kita. Artinya akan terjadi penuaian jiwa secara global. Haleluya! Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16 bahwa kita adalah terang dunia. Hendaknya terang kita bercahaya di depan semua orang supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Jadi kalau kita bangkit jadi terang, bukan hanya akan banyak orang yang bertobat dan percaya Yesus, tapi juga akan menyenangkan hati Tuhan. Karena mereka akan memuliakan Bapa yang di sorga. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah,
sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Atasmu. Atasku. Bangkit dan jadi teranglah. Artinya kita harus menyelesaikan amanat agung. Tugas utama kita sebagai orang percaya adalah menyelesaikan amanat agung. Hal ini sesuai dengan perintah Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia, maka sesuai dengan Matius 24 ayat 14, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau Injil sudah diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, atau dengan kata lain, kalau amanat agung sudah selesai, maka Tuhan Yesus akan datang kembali. Sesuai dengan yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul mengenai proses penyelesaian amanat agung, maka di situ dituliskan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan Yesus menargetkan penyelesaian amanat agung dimulai dari Yerusalem, kemudian Yudea dan Samaria, dan akhirnya sampai ke ujung bumi. Untuk itu, hal yang pertama dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah Dia mencurahkan Roh Kudus untuk memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, yaitu supaya mereka menjadi saksi Yesus. Murid-murid dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Setelah mereka dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, maka mereka diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat. Dan yang lebih penting lagi, cara hidup jemaat berubah. Perubahan cara hidup jemaat, yaitu pertama, mereka suka membaca Alkitab. Yang kedua, mereka suka berdoa. Yang ketiga, mereka hidup dalam unity. Yang keempat, mereka suka memberi. Yang kelima, mereka suka memuji Allah dan bergembira, tulus hati, atau hidup berintegritas. Dikatakan bahwa mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya! Semua peristiwa ini terjadi di Yerusalem. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Belum. Sebab harus ke Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi proses berikutnya, targetnya adalah Yudea dan Samaria. Supaya mereka pergi ke Yudea dan Samaria, ternyata harus dengan aniaya. Karena mereka dianiaya, maka mereka harus lari dari Yerusalem ke Yudea dan Samaria sambil memberitakan Injil. Hanya para rasul saja yang tinggal di Yerusalem. Ternyata aniaya terhadap gereja itu diperlukan supaya mereka tidak hanya tinggal di comfort zone, tetapi harus pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Setelah dari Yerusalem, maka ke Yudea dan Samaria. Apakah amanat agung sudah selesai? Belum. Karena harus terus sampai ke ujung bumi. Untuk itu,
Tuhan Yesus memberikan suatu paradigma yang baru dalam pelayanan. Selama ini, pengertian tentang keselamatan itu hanya untuk orang Yahudi saja. Tetapi dari peristiwa Cornelius yang bukan orang Yahudi juga diselamatkan. Akhirnya mereka mengerti bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tapi untuk semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Haleluya! Perlu digarisbawahi bahwa proses penyelesaian amanat agung yang dituliskan di kitab Kisah Para Rasul bukan hanya untuk waktu itu saja, tetapi pola proses penyelesaian amanat agung ini berlaku sampai dengan hari ini. Sampai tahun 2033. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kali yang kedua. Pencurahan Roh Kudus yang terjadi di kamar loteng sekitar 2000 tahun yang lalu disebut dengan Pentakosta pertama. Pentakosta pertama ini dahsyat. Sebab dalam kurun waktu beberapa ratus tahun, sekitar 70% dari dunia yang dikenal waktu itu, yaitu yang berada di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Wow. Pentakosta pertama ini dahsyat. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Belum. Karena itu pada tahun 1906, Roh Kudus kembali dicurahkan di Azusa Street Revival. Hamba Tuhan berkulit hitam William Seymour dipakai Tuhan. Ini disebutkan dengan Pentakosta kedua. Pentakosta kedua ini dahsyat. Sebab memunculkan gerakan Pentakosta dan karismatik. Sampai dengan saat ini ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan Roh Kudus. Pentakosta kedua dahsyat. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Belum. Karena itu hari-hari ini kembali Roh Kudus dicurahkan. Ini disebut Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita harus percaya dengan Pentakosta ketiga, maka amanat agung selesai. Bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan, bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan. Tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya bahwa sebelum kedatangannya yang kedua kali akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Tahun 2013 pada waktu konferensi Empower 21 Asia di SICC, Tuhan memberikan nama tentang pencurahan Roh Kudus ini dengan Pentakosta ketiga. Pada tahun 2013 itu juga, ketika ada Global Council Meeting Empower 21 di Hawaii, Tuhan memberikan visi bahwa pada Pentakosta 2033
Setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Terus terang saya bertanya-tanya tentang visi ini. Sampai akhirnya pada Mei 2022 ketika acara World Prayer Assembly kedua diadakan di SICC Tower lantai 11 secara hybrid. Ada 3 pembicara yang berbicara tentang tahun 2033. Yaitu Billy Wilson, Rick Warren, dan Nicky Gamble. Pada waktu itu, saya dibukakan pengertian ini oleh Tuhan. Dan saya berkata, I got it, I got it, wow. Bulan Juli 2022, waktu memulai renovasi Azusa Street Prayer Tower, di mana saat itu hadir Billy Wilson, Tim Hill, General Overseer Church of God, saya bersaksi tentang hal ini. Saya percaya waktu itu kita bersama-sama berkata, I got it. I got it. Pada Juni 2023, Empower 21 Global mengadakan konferensi di Amsterdam yang temanya adalah Everyone, yang membicarakan tentang tahun 2033. Di akhir dari konferensi itu, Tuhan menyuruh saya untuk mengadakan Everyone Asia 2024, Reaching Every Person on Earth, pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli 2024 di SICC. Waktu di Amsterdam, kita para pemimpin berbicara tentang hal ini. Kita mengatakan bahwa konferensi ini merupakan trigger kebangunan rohani global, terutama untuk next generation. Tanggal 15 Maret 2024, saya diberikan pengertian oleh Tuhan bahwa kebangunan rohani yang terbesar dan yang terakhir sudah dimulai. Saya sangat bersuka cita ketika Tuhan berbicara tentang hal ini. Sebab momen ini yang sudah lama saya tunggu. Ternyata di tanggal 16 Maret 2024, saya mendapatkan konfirmasi pertama tentang hal ini, di mana James W. Goll bernubuat bahwa sekarang kebangunan rohani yang besar dan kebangkitan generasi anak-anak muda sudah dimulai. Haleluya. Konfirmasi kedua tentang hal ini adalah bahwa pada bulan Juli 2024, Church of God akan mengadakan General Assembly yang ke-79 di Indianapolis, Amerika Serikat. Yang temanya Harvest Now. Harvest Now. Haleluya. Seperti apa yang Rick Warren dapatkan, bahwa goal untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Kita harus memfokuskan diri untuk tahun 2033. Tuhan memberikan pengertian bahwa kita saat ini seperti bangsa Israel yang di bawah pimpinan Yosua memasuki tanah perjanjian. Seperti Yosua 3 ayat 4 yang berkata bahwa kita belum pernah melalui jalan ini sebelumnya. Maka kita pun untuk menuju tahun 2033, Tuhan berkata belum pernah melalui jalan ini sebelumnya. Kalau bangsa Israel waktu itu dituntun oleh tabut Allah, maka kita saat ini dituntun oleh Roh Kudus. Supaya kita mengerti tuntunan Roh Kudus itu, maka kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Saya percaya pola penuaian jiwa menuju tahun 2033, polanya seperti yang terjadi di Asbury, University Kentucky, yaitu mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Selain itu, supaya kita mengerti tuntunan Tuhan itu, maka kita juga harus melakukan seperti yang dikatakan dalam Yosua 3 ayat 5, yaitu harus menguduskan diri. Hidup kita harus kudus. Sekali lagi saya katakan, hidup kita harus kudus. Sucikan dan kuduskan hati ini
layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu. Pada akhir tahun 2023, Tuhan berbicara kepada saya melalui Maliakhi 3 ayat 1 sampai dengan 4. Lihat, aku menyuruh utusanku agar ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tiba-tiba Tuhan yang kamu cari itu akan datang ke bait-Nya. Utusan perjanjian yang kamu inginkan itu, sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api pemurni logam dan seperti sabun penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan menahirkan perak. Ia menahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti tahun-tahun purbakala. Sesuai dengan Maliakhi 3 ayat 1 sampai dengan 4 itu, maka Pastor D, pendoa syafaat saya yang berada di Perth, Australia, memberikan pesan Tuhan kepada saya bahwa pada tahun 2024 ini adalah tahun tiba-tiba. Baptisan api atau pemurnian gereja akan terjadi secara tiba-tiba dan kemuliaan Tuhan turun. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya penuaian jiwa yang luar biasa. Pentakosta ketiga akan dinyatakan seperti belum pernah terjadi dan disaksikan sebelumnya. Karena hal ini akan terjadi di rumah-rumah melalui penyembahan, sehingga kesembuhan, mujizat, pencurahan Roh Kudus yang akan menarik jutaan jiwa ke dalam kerajaan Allah. Haleluya! Tuhan mengingatkan kepada kita hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, terdapat dalam Roma 14 ayat 17 dan 18 yang berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Sebab siapa saja yang melayani Kristus dengan cara ini, ia menyenangkan hati Allah dan dihormati oleh manusia. Tuhan sedang beracara dengan mereka yang melayani Tuhan, yang fokusnya kepada makanan dan minuman, yaitu hal-hal yang duniawi. Hati-hati. Dan yang kedua, pesan Tuhan, jangan menjadi seperti Imam Eli, yang lebih menghormati anak-anaknya lebih dari menghormati Tuhan. Yang dilakukan oleh Imam Eli ketika anak-anaknya jatuh ke dalam dosa dalam pelayanannya. Mereka hanya dinasihati saja, tanpa ditindak dengan standar kebenaran firman Tuhan. Akibatnya, seluruh keluarga menanggung kesalahan ini dengan hukuman berat. Peringatan di sini bukan hanya
untuk hubungan orang tua dan anak secara daging saja, tetapi juga antara bapa dan anak secara rohani. Jangan sampai kita menghormati anak-anak kita, baik secara daging maupun secara rohani, lebih daripada menghormati Tuhan. Sekali lagi saya mau ingatkan bahwa hidup kita harus kudus. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ada berapa banyak di antara kita yang mau janji di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mau hidup kudus. Saya mau hidup kudus. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Hosana, Hosana, di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana, di hati yang suci. Hosana, 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 di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana, di hati yang suci. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan mereka. Kami semua berjanji ya Tuhan, kami semua berjanji. Kami mau hidup kudus. Kami mau hidup kudus. Curahkan pengurapan-Mu pada kami semua ya Tuhan. Curahkan pengurapan-Mu. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu marilah, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, untuk mati ganti kami. Ya Tuhan, betapa baiknya Engkau ya Aba. Betapa baiknya Engkau Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang tundukkan kepala. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa langsung selesaikan dengan Tuhan. Tuhan ingatkan, kita selesaikan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan, katakan seperti itu. Apa Engkau melihat anak-anak-Mu yang sedang berdoa, minta ampun kepadamu ya Aba. Engkau mengampuni kami. Engkau mengampuni kami, layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapa, dan berkat-Mu turun ke atas kami, ke atas anak-anak-Mu semua. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Abah. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan terima kasih. Ada berapa banyak yang membutuhkan pertolongan Tuhan, kesembuhan, kelepasan. Angkat tanganmu saat ini. Tuhan, Kau melihat anak-anakmu yang sedang mengangkat tangan mereka. Mereka memerlukan pertolongan Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.